nggak sih kalian kepikiran gimana jadinya kalau sekte-sekte sesat kayak di film Midsommar, Pengabdi Setan, atau film terakhir kemarin itu Temurun? Faktanya lur, sekte sesat kayak begitu memang beneran ada di negara kita. Dan itu banyak dan aneh-aneh banget. Kayak ada orang ngaku Tuhan lah, perang ngelawan Nyi Roro Kidul lah. Bahkan ada juga yang sampai begituan rame-rame. Gila gak sih? Tapi sebelum itu Nyong mau ngasih tahu, Nyong udah buatin grup Telegram buat sedulur sekalian. Nanti di sana kita bisa ngobrolin banyak hal yang serem dan horor-horor. Dan tentunya ada kejutan lainnya juga. Jadi langsung aja join, linknya ada di description box. Yaudah yuk nggak usah pakai lama, kita bahas persektean itu. Hidat! Yang pertama ada Kerajaan Tuhan Eden. Aliran itu diciptakan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden yang punya tujuan kepingin mendakwahkan kepercayaan baru dengan menggabungkan ajaran semua agama. Di tahun 90-an Indonesia geger tuh lur. Karena si ibu-ibu bernama Lia Eden ini tiba-tiba mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Gara-gara itu yang tadinya dia muslim, dia jadi belajar agama lain juga. Ya sebenarnya kalau belajar doang sih nggak apa-apa ya buat toleransi. Tapi masalahnya dia juga mengimani lur. Bahkan dia sampai mengklaim dirinya sebagai titisan Bunda Maria. Dan bilang bahwa anaknya Ahmad Mukti adalah Yesus Kristus. Nah abis belajar semua itu dia mendeklarasikanlah agama baru yaitu Salamullah. Penyatuan dari seluruh agama yang ada. Ajarannya adalah sholat dalam 2 bahasa itu sah, makan babi itu halal, dan ngadain ritual penyucian diri kayak ngebotakin kepala, ngebakar tubuh, dan lain-lain. Lia Eden juga katanya bisa nyembuhin orang sakit dan ngeramalin takdir. Canggih banget ya. Sampai situ itu dia udah punya banyak pengikut lur. Gak cuman dari masyarakat biasa aja loh, tapi dari cendekiawan, pakar budaya, artis, musisi, bahkan pelajaran-pelajaran. Dan pelajar-pelajar juga ada. Pernah tuh dia katanya ya bareng jemaahnya ngadain ritual perang melawan Nyi Roro Kidul di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi. Soalnya mereka menganggap Nyi Roro Kidul adalah simbol kemusyrikan. Padahal dirinya sendiri gak sih? Nah sebetulnya di tahun 97 juga MUI udah ngelarang perkumpulan Salamullah itu karena ajarannya dianggap menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam alias sesat. Tapi kaum Eden ini ngebales dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril yang mengutuk MUI. Soalnya menganggap MUI ini nggak adil dan telah menghakimi mereka sewenang-wenang. Sampai di bulan Juni 2006, Lia Eden ditangkap dan divonis penjara 2 tahun karena penodaan agama. Habis itu dia bebas. Dia balik lagi tuh ke markas kerajaannya. Terus di Desember 2008, Lia Eden sama beberapa pengikutnya ditangkap lagi sama polisi. Vonis yang kedua, Lia Eden ini dihukum 2,5 tahun penjara dan bebas pada 2011. Gilanya, pas bebas itu dia bahkan gak ngerasa bersalah, gak kapok lur. Dia bilang bakal terus menyiarkan keyakinannya dengan mendamaikan semua agama. Sampai akhir hayatnya ya lur ya, dia pun gak bertobat. Tanggal 9 April 2021, Lia Eden dinyatakan meninggal dunia. Tapi meskipun Tuhannya meninggal, ada media yang menduga pengikut Lia Eden ini tuh masih ada sampai saat ini. Menurut kalian kayak gimana lur? Kira-kira pengikutnya Eden ini udah betul-betul bubar dan tobat atau beneran masih ada tapi sembunyi-sembunyi? Coba komen di bawah. Sekte sesat yang kedua adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Mossadegh. Nah, dia ini sebelumnya pernah gabung NII atau Negara Islam Indonesia, tapi terus pecah karena merasa nggak cocok gitu dan akhirnya dia bikin gerakan sendiri lur. Katanya Mossadegh ini pernah mendapatkan wahyu setelah puasa dan menyepi 40 hari di Gunung Bunder, Bogor pada Juli 2006. Terus dia dakwah terang-terangan mengaku dirinya adalah Nabi titisan Allah. Pengikutnya itu termasuknya pesat loh lur.
Ada tuh sekitar 1.000 followers setiap bulannya. Nah, aliran ini mempercayai bahwa Mossadegh adalah Al-Masih Al-Mau'ud atau nabi pengganti Nabi Muhammad SAW. Termasuk di kalimat syahadat itu diubah. Muhammadur Rasulullahnya itu diganti jadi Masih Al-Mau'ud Rasulullah. Dan menurut mereka, kalau nggak beriman sama si Mossadegh itu artinya kafir, bukan muslim. Aliran ini juga nggak mewajibkan sholat 5 waktu, puasa, dan haji. Tapi meski begitu, pengikutnya dijamin masuk surga. Yang penting tuh menurut mereka adalah sholat lail atau sholat malam di jam 00.00. Dan tetap ya syahadatnya itu diganti kayak yang tadi tuh. Terus ada juga ajaran penebusan dosa dengan menyerahkan sejumlah uang ke pimpinannya. Nanti itu kayak ada lembar formulir gitu lur, kayak yang buat apa tuh namanya, kayak buat sumbangan masjid tapi tulisannya itu penebusan dosa gitu. Terus mereka ya juga nyoret-nyoret Al-Quran kayak kitab kuning gitu, dikasih arti dan tafsir sendiri menurut mereka. Gila nggak tuh? Dan di Oktober 2007 MUI menyatakan bahwa aliran ini sesat. Terus Mossadegh ditangkap dan di 2008 dia dipenjara 4 tahun karena penistaan agama. Tapi di tahun 2009 setelah Al-Qiyadah ini dilarang ya, dia katanya tuh sempat bikin wadah baru gitu, namanya Komunitas Milah Abraham atau Qomar, yang ngegabungin 3 ajaran agama yaitu Islam, Kristen, sama Yahudi. Terus kata Mossadegh, Qomar ini tujuannya adalah untuk membangun dunia baru yang sifatnya itu lebih global. Dia juga bilang Al-Quran itu bakalan pakai bahasa Indonesia biar gampang dipahami. Terus ya dia juga sampai wanti-wanti ke pengikutnya kalau ada yang mempermasalahkan Qomar, ya bilang aja itu komunitas gak ada atribut keagamaan kok. Tapi akhirnya kecium juga nih kostum barunya si Mossadegh. Tahun 2011 MUI menyatakan komunitas itu sesat. Dan ya udah bubar. Tapi gak lama ada lagi lur. Gavatar di Agustus 2011. Dan itu deklarasinya pakai acara gede-gedean loh. Bahkan ada aktor dan beberapa ketua ormas itu juga datang. Nah, Gavatar sendiri itu diketuai Mahful Manurung dan Bernie Satria sebagai sekjennya. Kalau dilihat di ADART-nya, dia ini adalah ormas yang berdasarkan Pancasila. Kegiatannya ya diskusi dan bantu program pemerintah di bidang sosial aja gitu. Makanya banyak tuh orang-orang yang pada tertarik, pada gabung gitu ya, bahkan pejabat-pejabat juga pada ikut. Cuman beberapa tuh pada langsung keluar gara-gara tahu dalamnya ini ternyata sesat. Nah, tahun 2015 Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam Amin Jamaluddin itu bilang, waktu Mossadegh itu mengklaim dirinya adalah nabi di tahun 2006, ada 54 orang yang jadi saksi dan di antara mereka adalah Mahful dan Bernie. Si ketua dan sekjennya Gavatar itu yang ternyata adalah anaknya si Mossadegh sendiri, lur. That's why kita di situ bisa menyimpulkan bahwa Gavatar adalah versi terbarunya Al-Qiyadah setelah Qomar. Terus ya kata Pak Amin, Mossadegh itu kan bilang ke beliau bahwa Gavatar pada waktu itu tuh udah sampai tahap hijrah ke Kalimantan Barat dan mereka lagi siap-siap untuk perang yang tujuannya adalah bikin khilafah atau negara Islam. Tapi karena gerakan mereka di Kalimantan itu terdeteksi, mereka pun membubarkan diri dan secara nasional Gavatar juga dibubarkan di tahun 2015. Cuman katanya tuh masih ada perekrutan dan hijrah lagi tuh di tahun yang sama. Sampai akhirnya di tahun 2016 udah tuh MUI menyatakan Gavatar ini sesat. Gila sih kalau udah kayak gitu, mungkin gak sih sebenarnya mereka ini masih ada, cuman mainnya itu lebih anteng dan lebih rapi biar nggak ketahuan aja gitu. Gimana menurut kalian lur? Ini nih, sekte yang gak kalah gila dari yang dua tadi. Aliran ini muncul sejak tahun 2002 dipimpin Agus Imam Solihin. Dia punya pengikut 40 orang dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Mereka ini kostumnya itu kompakan lur, pakai gelang giok terus ikat kepala warna merah putih. Dan pada waktu itu markasnya ini ada di Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kata sekte ini, sholat itu nggak perlu lur. Zakat juga wajibnya cuma buat yang udah kerja aja. Tapi pengikutnya dijanjiin rumah di surga. Dan ibadahnya tuh diganti ritual nyanyi-nyanyi lagu Jawa, lagu Indonesia Raya, dan yang paling sering adalah lagu Cucak Rowo.
Makanya ada yang bilang ini adalah sekte Cucakrowo. Gilanya adalah mereka ini punya ritual di mana pasangan suami istri berhubungan badan rame-rame di satu ruangan, disaksikan si Agus itu. Katanya tuh sebagai jalan bertemu sang pencipta. Dan parahnya lagi ada warga yang bilang mereka ini juga tuker-tukeran pasangan. Goblok! Selain itu, Agus juga melarang para pengikutnya berobat kalau mereka sakit. Katanya tuh kalau berobat ke rumah sakit atau ke dokter itu tuh haram karena tidak natural. Juga karena Agus ini mengaku udah menyatu atau manunggal dengan Tuhan dan menyatakan dirinya ini bisa menyembuhkan penyakit. Nah ini nih, baru di tahun 2009-an markas mereka itu digerebek setelah ada pengikutnya yang meninggal gara-gara nggak dibolehin ke rumah sakit. Padahal dia tuh sakit parah, nggak boleh minum obat, nggak boleh kena sinar matahari, pokoknya tuh harus tidur terus. Bahkan makannya dia aja tuh diatur sama si Agus ini karena ya cuman dia yang bisa nyembuhin katanya. Dari situ tuh baru pada sadar pengikutnya, si Agus ini nggak beres ini. Mereka pun menggugat Agus, tapi pada waktu itu Agusnya kabur, hilang. Jadi buronan tuh dia selama beberapa waktu. Terus ya karena keberadaan sektenya itu viral di media, akhirnya Agus itu menyerahkan diri ke polisi karena ketakutan katanya. Terus akhirnya dia divonis hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti melecehkan agama. Itu pun lebih ringan daripada tuntutan jaksa lur. Tadinya 5 tahun tapi dikurangin gara-gara dia mengakui dan menyesali perbuatannya. Masya Allah, tabarak Allah, semoga tobat selamanya ya Pak ya. Nah itu tadi dia lur 3 sekte sesat yang pernah menggemparkan Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Apakah di daerah kalian juga pernah ada sekte-sekte macam itu? Kalau ada, coba ceritain di komentar ya lur ya. Doa terbaik juga untuk sedulur sekalian, semoga semuanya terhindar dari hal-hal serem kayak gitu ya. Thank you sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video Nyong. Dukung Nyong juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa juga join grup Telegramnya. Nanti kita ngobrol bareng. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.